Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bukhari di channel Gula Aren Ekspor. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba lagi untuk sharing dan menjawab pertanyaan dari teman-teman kita melalui komentar YouTube, dan juga ada pertanyaan langsung ya ketika salah satu komunitas ekspor datang ke tempat kami untuk survei. Oke, jadi pertanyaannya seperti ini, Mas Bukhari, sebetulnya HS code untuk gula aren itu berapa gitu? Karena ketika mencari di Google itu referensinya itu berbeda gitu, dari satu website dengan website lain itu berbeda gitu. Nah, oke, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Jadi begini, ini berdasarkan pengalaman kami ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita alangkah baiknya cari tahu dulu HS code itu apa sih, gitu ya. Oke, kalau kita berbicara tentang HS code ya, jadi Harmonized Commodity Description and Coding System, lebih dikenal sebagai Harmonized System atau HS ya, yang kita kenal biasanya HS code kan. HS code adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk mengklasifikasi produk perdagangan dan turunannya, yang dikelola oleh World Customs Organization, jadi WCO. Jadi si WCO ini yang mengeluarkan HS code gitu ya, beranggotakan lebih dari 170 anggota dan berkantong di Brussels ya, Belgia ya. Jadi si WCO ini yang mengeluarkan HS code-nya untuk mengklasifikasi produk perdagangan. Nah, balik lagi, jadi sebetulnya aren itu berapa sih HS code-nya gitu? Karena kan beda-beda ya, di setiap website itu beda-beda. Jadi begini, berdasarkan pengalaman saya juga pertama kali memulai ekspor itu kan disuruh sama mentor gitu ya untuk mencari HS code gula aren itu sebetulnya berapa gitu. Jadi yang saya pahami memang begini. Jadi setiap produk itu kan punya satu turunan ya. Nama produknya misalkan gula ya. Jadi gula itu nanti dibagi-bagi lagi kan, ada gula aren, gula kelapa, gula apa gitu ya. Jadi begini, si WCO ini yang menentukan HS itu biasanya di pos pertama yang 4 digit angka itu menunjukkan jenis klasifikasi produk perdagangannya. Misalkan kalau gula itu gula merah ya, gula brown sugar ya, brown sugar baik itu kelapa dan lain-lain, itu 1702 atau 1702. Itu kalau dilihat di mana-mana itu gula ya, gula. Nah, kemudian angka selanjutnya ya, digit selanjutnya, digit kelima dan keenam, itu baru klasifikasi produk yang lebih mendetailnya gitu ya. Nah, jadi kalau yang saya pakai ini untuk brown sugar, untuk palm sugar ya, untuk palm sugar. Jadi karena ini namanya constructor pas kita mau bikin certificate of origin. Jadi di situ biasanya kalau kita ketikkan kata kunci biasanya keluar HS gitu ya. Nah, yang otomatis ini yang keluar adalah 17029099. Ini klasifikasinya mengarah ke sana kalau untuk yang palm sugar. Ini berdasarkan yang saya buat ya. Ini untuk pengiriman gula aren ke Korea Selatan. Jadi kan di sini ada bahan bakunya 2 ya. Ini kan gula aren jahe merah. Ini yang pertama ada palm sugar, kemudian yang kedua adalah red ginger. Nah, si palm sugarnya ini saya kan nggak pas buat constructornya ini nanti ada sistem yang melihat bahan bakunya dari mana, terus HS code-nya itu berapa. Jadi saya ketikkan kata kunci nanti palm sugar misalkan ya. Jadi yang keluar itu klasifikasi yang dikeluarkan oleh si WCO ini yang 17029099 yang ini gitu. Memang di setiap website itu beda-beda karena depannya pasti sama gitu. 1702 ya, atau enggak 1701 itu kan masih sugar ya, masih gula gitu ya. Tergantung nanti gula apa, gula tebu atau gula apa, nanti akan keluar di digit berikutnya gitu. Setelah 4 digit itu baru keluar klasifikasi yang lebih mendetail gitu tentang produknya gitu. Seperti itu kalau berdasarkan pengalaman kami ya, itu HS code-nya seperti itu. Nah, ini
Ini yang kalau untuk yang dipakai sejauh ini yang kami gunakan yang ini yang 17029099 gitu. Nah, memang kalau bicara tentang HS code itu penting banget karena itu kan apa ya? Nama lain sebetulnya. Jadi kita nggak tahu kan di setiap negara itu nama produk kita apa gitu ya. Tapi dengan HS code ini ya semua negara pasti tahu gitu karena ini memang sudah ditentukan oleh si WCO ini gitu ya. Jadi untuk nama produk A itu HS code-nya sekian gitu ya. Untuk produk B HS code-nya sekian. Jadi setiap negara bisa meskipun beda nama ya, tapi tetap sama produknya yang itu karena ada HS code. Nah, untuk ketentuannya ternyata si WCO ini menerapkan sistem HS code kalau transaksi perdagangan internasionalnya itu sudah lebih dari 50 juta US dollar transaksinya gitu. Berapa tuh kalau dirupiahkan ya, hitung sendiri gitu. Nah itu. Jadi memang kalau di website itu beda-beda, itu mungkin beda belakangnya aja gitu. Karena memang di depannya pasti sama gitu ya. 4 digit di depan itu 1702 gitu kalau gula-gulaan ya, atau 1701 masih gula kalau nggak salah gitu ya. Nah, kalau misalkan di beberapa website itu ada yang kita ketikkan produknya di mesin pencarian, kemudian akan keluar HS-nya gitu, HS code-nya. Nah, saran saya begini, kalau misalkan mau cari untuk produk gula-gulaan kayak gitu ya, ketikkan dulu aja yang 4 digit di depan gitu ya, yang klasifikasinya ditentukan oleh WCO ini. Kalau untuk brown sugar ya, itu 1702 gitu ya. 1702. Nanti berikutnya kita bisa cari sendiri tuh, bisa klik yang misalkan 17029099 atau 1702 sekian. Nanti kita lihat dulu, baru deskripsinya nanti keluar ini sebetulnya apa. Nanti baru kita tentukan gitu sebetulnya produk kita ini masuknya kemana gitu. Nah, kalau gula aren saya menentukannya ke sana karena klasifikasi yang lain selain 17029099 itu berbeda gitu. Ada yang gula tebu, ada yang coconut sugar juga gitu ya. Nah, kalau yang 17029099 ini masuk kategori gula aren gitu ya. Jadi gula arennya itu masuk ke situ gitu ya. Masih masuk kategori itu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau pentingnya HS code ya. Jadi HS code ini ya selain itu penamaan dari produk ya secara internasional, HS code ini juga pentingnya karena ketika kita akan membuat Certificate of Origin ya, ketika sudah terjadi ekspor tuh kan biasanya buyer minta COO atau SKA, surat keterangan asal. Biasanya dalam pembuatan surat keterangan asal itu pasti memakai HS gitu ya pas proses pembuatannya, kayak kita bikin constructor ini. Jadi komponen-komponen yang digunakan dalam jadi constructor ini sekilas ya. Constructor ini adalah memuat komponen-komponen bahan yang digunakan dalam produk kita gitu. Kayak misalkan gula aren, kan kita kirim gula aren jahe merah ke Korea Selatan ini. Jadi bahan baku yang digunakan itu palm sugar dan juga red ginger, jahe merah gitu ya. Terus perbandingannya berapa, cost-nya berapa gitu ya. Itu bagian dari cost structure, kemudian tenaga kerja dan lain sebagainya. Ini semua harus jelas sih di sini. Jadi sampai 100% terus nilainya harus sama FOB value gitu ya. Nilainya harus sama. Semua yang kita cantumkan, tenaga kerja, biaya bahan bakar, biaya produksi gitu ya, biaya produksi kemudian shipping fee itu nilainya harus sama dengan FOB value gitu ya. Pas kita nulis tuh di commercial invoice atau enggak di PBNPE, pokoknya nilainya harus sama, 100%-nya harus sama seperti itu. Nah itu, jadi ini sangat dibutuhkan sekali gitu, kita tahu HS code-nya gitu. Salah satu untuk penunjang ketika kita ekspor. Selain juga yang lebih penting adalah untuk mencari buyer sih ya kan. Jadi biasanya memang yang awal-awal HS code itu dibutuhkan untuk mencari potensial market sih. Potensial market, jadi produk kita itu sebetulnya dibutuhkan di negara mana saja. Ketika kita cari dengan HS code itu, biasanya keluar tuh, ini produk kita sebetulnya yang diminati di negara mana, seperti itu.
Oke, jadi berdasarkan pengalaman kami ya, yang saya gunakan HS code-nya itu untuk gula aren itu adalah 17029099. Itu yang kami gunakan ya. Dan sejauh ini bayar nggak ini ya, maksudnya nggak jadi masalah kalau itu ya. Karena apa namanya? Produk kami masuk ke dalam klasifikasi produk tersebut yang ditentukan oleh WCO gitu. Mungkin sekian sekilas jawaban dari saya. Mohon maaf kalau tidak ada, maksudnya mohon maaf kalau tidak sesuai ya. Mohon maaf kalau tidak sesuai dengan pengalaman teman-teman semua, karena memang setiap pengalaman itu, setiap experience pasti berbeda-beda gitu ya. Cukup sekian videonya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.